Pewarta Java TV. Para pemirsa Pewarta Java TV, perlu diketahui bahwa di lingkungan masyarakat Jawa terdapat suatu keyakinan bahwa munculnya Satrio Piningit Sang Ratu Adil selalu diawali dengan goro-goro, zaman edan, zaman gemblung, atau sering disebut zaman Kolotido. Berbicara tentang zaman Kolotido, kita teringat pada naskah Jawa kuno karangan Raden Ngabai Rongo Warsito III yang bertajuk Serat Kolotido. Naskah Kolotido menggambarkan tentang keadaan zaman edan, di mana manusia dihadapkan pada pilihan yang merepotkan, sehingga zaman edan bisa diidentikan dengan zaman kerepotan atau zaman kegelapan. Berikut adalah kandungan Serat Kolotido. Keadaan negara yang demikian merosot karena tidak ada lagi yang memberi tauladan. Banyak yang meninggalkan norma-norma kehidupan. Para cerdik pandai terbawa arus zaman yang penuh keraguan-raguan. Suasana mencekam karena dunia sudah penuh masalah. Sebenarnya, baik raja, patih, pimpinan lainnya, maupun para pemuka masyarakatnya, semuanya baik-baik, tetapi tidak menghasilkan kebaikan. Hal ini karena kekuatan zaman Kolo Bentu justru semakin menjadi-jadi. Masalah semakin banyak, pendapat orang satu negara berbeda-beda. Hati rasanya menangis, penuh kesedihan karena dipermalukan, karena perbuatan seseorang yang seolah memberi harapan, karena ada pamrih untuk mendapatkan sesuatu, karena terlalu gembira sang pujangga kehilangan kewaspadaan, karena terlalu banyak kabar angin yang beredar akan diposisikan sebagai pimpinan, tetapi akhirnya justru ditaruh di belakang dan diapakan. Sebenarnya, kalau direnungkan, apa manfaatnya menjadi pimpinan kalau hanya menebar benih kesalahan, lebih-lebih bila lupa hasilnya hanya mengakibatkan kesusahan. Menurut para ahli sastra, sebenarnya sudah ada peringatan. Di zaman yang penuh musibah ini, orang-orang yang berbudi akan ditinggalkan. Demikian pula kalau kita perhatikan, apa manfaatnya percaya pada desas-desus? Lebih baik menulis kisah lama. Kisah ini bisa dijadikan cermin dalam menimbang hal-hal baik dan hal-hal buruk. Sebenarnya, banyak kisah lama yang dapat dijadikan contoh. Mengenal masalah-masalah dalam kehidupan. Setelah ketemu, akhirnya bisa berserah diri pada kehendak takdir atas hal-hal elok yang terjadi. Mengalami hidup pada zaman edan memang serba repot. Ikut edan hati tidak sampai. Kalau tidak mengikuti, tidak kebagian apa-apa.
akhirnya bisa kelaparan. Namun, sudah menjadi kehendak Allah. Bagaimanapun beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Hal itu sebenarnya karena ada keinginan. Begitu kan Paman Doblang? Kalau ada yang mengatakan begitu, memang benar. Tetapi dalam hati memang susah juga. Sekarang sudah tua, mau mencari apa lagi? Lebih baik menyepi agar mendapat ampunan Tuhan. Lain dengannya sudah sentosa, mendapatkan rahmat Allah, nasibnya selalu baik, tidak sulit upayanya. Selalu memperoleh hasil, Tuhan selalu memberi pertolongan, memberi jalan pada semua umatnya, sehingga memperoleh semuanya. Tetapi manusia tetaplah berikhtiar. Kita laksanakan apapun sekadarnya. Perbuatan yang menyenangkan dan tidak menimbulkan masalah. Karena sudah dikatakan, manusia wajib ikhtiar melalui jalan yang benar. Sembari berikhtiar, manusia harus tetap awas dan waspada supaya mendapatkan rahmat Allah. Ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, kiranya berkenan memberi pertolongan dalam alam awal dan akhir, dalam kehidupanku. Sekarang hamba sudah tua, akhir nanti seperti apa? Kiranya mendapatkan pertolongan Allah. Kiranya aku mampu sabar dan sentosa, mati dalam hidup, terbebas dari semua kerepotan. Angkara murka menyingkir, aku hanya memohon karunia, guna mendapat ampunan, diberi sekadar keringanan. Aku serahkan jiwa dan raga hamba. Sekalipun serat Klotido melukiskan tentang keadaan zaman edan, namun menyeratkan ajaran-ajaran kearifan dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Berikut adalah ajaran-ajaran kearifan Ronggowarsito yang dapat kita tangkap dari serat Klotido. Pertama, bila zaman edan datang, banyak orang meninggalkan norma-norma. Banyak pemimpin negara dan masyarakat yang baik namun tidak membuahkan kemaslahatan. Para cerdik pandai yang kehilangan keyakinannya kemudian hidup dalam keraguan-raguan. Bahkan, seorang pujangga kehilangan kewaspadaan, mudah tergiur dengan janji-janji dari para pemimpin negara. Alhasil, sang pujangga terseret ke dalam kedugaan dan penderitaan. Manakala kehidupan sedang dililit oleh zaman edan, manusia yang baik disingkirkan oleh negara. Sementara manusia jahat yang suka menjilat-jilat serupa kucing demi pepes ikan itu justru dirangkul oleh negara. Akibatnya, banyak punggawa negara dihadapkan pada pilihan yang merepotkan. Tetap bertahan sebagai manusia baik namun disingkirkan, atau berbuat jahat untuk mendapatkan pujian atau pangkat dari pimpinannya. Kedua, pada zaman edan, di mana kebajikan yang tidak pernah membuahkan kebajikan, merupakan waktu tepat bagi manusia untuk berserah diri pada Tuhan. Hanya dengan cara demikian, manusia akan selalu ingat pada Tuhan dan waspada terhadap geliat zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Ronggowarsito. Beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Sekalipun manusia yang berbuat kebajikan tidak pernah melahirkan kebajikan pada zaman edan,
namun tidak boleh untuk berputus asa. Sebaiknya manusia harus terus berikhtiar untuk menjalani hidup di zaman Eden dengan melakukan kebajikan. Perihal hasil dari ikhtiar tersebut, hendaklah diserahkan kepada kebijakan Tuhan. Inilah sikap optimis dan sangat arif untuk dilaksanakan oleh setiap manusia yang tengah dihadapkan pada zaman kerepotan atau zaman kegelapan. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, ada poin yang terakhir. Hendaklah manusia selalu waras manakala tengah menghadapi zaman edan. Tidak ada langkah bijak selain bersikap sabar untuk mensentosaukan jiwa. Dengan selalu sabar, manusia akan menjadi tenang. Dengan ketenangan, manusia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga manusia akan meraih kebahagiaan sejati sekalipun hidup dalam kemelaratan materi dan tidak memiliki jabatan tinggi, sebagaimana diraih oleh kaum penjilat dan selalu menghalalkan segala cara